Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengikuti ibadah Minggu Sengsara kelima di GPIG Jemaat Immanuel Kota Gorontalo dengan menggunakan tata cara ibadah Minggu Sengsara kelima. Jemaat diundang berdiri, dengarkanlah nats pembimbing. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ibadah Minggu Sengsara kelima ini jadi dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Puji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia peran ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi.
Jemaat silakan duduk. Dengarkanlah hukum Allah dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah kita. Melalui saat teduh ini, kita mengucapkan doa kita masing-masing. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui bahwa di sepanjang perjalanan hidup kami, ada banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Tuhan, kasihani kami. Kami menyadari betapa kami seringkali secara sengaja berpaling darimu ya Tuhan. Suaramu tidak pernah kami dengarkan, tita-titamu tidak kami perhatikan. Kami begitu sombong dan angkuh, dan lebih senang mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sehingga di saat pencobaan datang menerpa hidup, kami jatuh dalam keputusasaan, hilang pengharapan, dan merasa betapa hampanya hidup ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Sebagai gerejamu, kami belum menjadi saksi-saksimu yang dengan rela dan sungguh-sungguh menyuarakan amanatmu di tengah-tengah dunia ini. Kami dibelenggu oleh perasaan ragu-ragu dan takut pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami. Kami merasa tidak berdaya untuk berkata benar dan bertindak adil. Ya Yesus Kristus yang sudah menderita bagi kami, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Tinggallah dalam hati kami dan kuasailah hidup kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami agar senantiasa hidup menurut kehendak-Mu yang kudus. Amin. Setiap hari
Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang diberkati Kristus, dengarkanlah berita pengharapan. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan hiduplah dalam damai sejahteranya. Jemaat disilakan duduk. Mari berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Tuhan Allah, Engkaulah pelita hidup kami. Sinarilah kami dengan firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita hidup kami dan suluh pada jalan kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 2, ayat 1 sampai ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang berkata-kata demikian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan.
dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai di situ bacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki masa sengsara yang kelima atau minggu sengsara yang kelima. Dan tema khotbah atau perenungan kita di sepanjang minggu sengsara yang kelima ini adalah karya penebusan Allah yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa sesuai dengan kalender gerejawi, minggu ini kita sudah berada di minggu sengsara yang kelima. Walaupun kita sedang berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, dan dalam kondisi yang berjaga dan tetap waspada, maka kita harus tetap terus beribadah kepada Tuhan Allah yang kita sembah siang dan malam. Walaupun melalui alat teknologi yang semakin maju ini. Tetapi saya percaya apa yang kita lakukan ini tidak akan pernah mengurangi sukacita kita untuk terus menyembah Tuhan, bahkan untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus melalui kematian Tuhan Yesus dalam ibadah minggu sengsara ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus, yang disebutnya dengan orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, sebagaimana yang dikatakannya dalam kitab Efesus 1 ayat 1. Saudara-saudaraku, surat ini sendiri ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma ketika ia berada dalam penjara menunggu putusan hukuman terhadap dirinya. Rasul Paulus menulis surat ini untuk mengupas bagaimana posisi dan tanggung jawab murid-murid Kristus.
dan penjelasan surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 dalam bacaan kita di minggu ini. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagaimana manusia itu pada dasarnya, atau manusia itu secara naturnya, secara alamiahnya, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat 3. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana tindakan Allah menyelamatkan manusia, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 4 sampai ayat 10. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, seperti apakah manusia pada dasarnya, secara naturnya atau secara alamiahnya. Seperti dalam bacaan kita yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi di ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara-saudaraku, kondisi manusia secara naturnya adalah kondisi di saat manusia belum diselamatkan. Dalam hal ini manusia pada dasarnya dia terikat dengan dosa. Manusia senantiasa berbuat dosa karena tidak lagi peduli pada firman Allah. Kemudian manusia diperbudak oleh dosa karena manusia mengikuti jalan dunia ini. Dan dalam ayat 2 bacaan kita, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena manusia telah menjadi hamba dosa, maka manusia berada di bawah murka atau hukuman Allah. Dan ayat 3 bacaan kita, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi ini membawa pengertian bahwa semua manusia itu berdosa dan maut sudah akan menjadi bagian manusia. Sebab upah dosa adalah maut. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Dan hal ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Roma 3 ayat 10. Tetapi sekalipun umat Israel atau orang Yahudi mendapat anugerah khusus menjadi umat perjanjian Allah, tetapi siapapun di muka bumi ini berada di bawah murka Allah dan harus binasa berdasarkan keadilan Allah. Semua manusia harus menerima penghukuman yang kekal. Tidak ada yang bisa luput karena manusia itu berdosa. Tidak ada yang pantas menerima kerajaan Allah dalam kehidupan mereka masing-masing. Saudara-saudaraku, hal yang kedua adalah keadaan manusia karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara melihat situasi manusia yang sangat memprihatinkan itu, maka Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Tetapi tidak ada yang bisa diperhitungkan dari manusia untuk membuat manusia bisa diselamatkan. Walaupun Allah itu adil, tetapi Dia sangat mengasihi manusia. Jika keadilan Allah tidak berjalan bersama kasih Allah, maka satupun manusia tidak ada yang bisa diselamatkan. Tetapi oleh kematian Kristus, itu merupakan penyataan kasih Allah dan kebenciannya terhadap dosa. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus yang menerima penghukuman itu, agar manusia bisa diselamatkan. Sehingga manusia diselamatkan karena kasih karunia. Tidak ada usaha sedikit pun dari manusia untuk mendapatkannya. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, jangan kamu memegahkan diri. Artinya
Jangan kamu sombong, menyangka keselamatanmu dapat kamu peroleh berdasarkan jasa-jasamu ataupun berdasarkan kesalehanmu, sehingga kamu mengharapkan segala sesuatu dari dirimu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi semuanya yang didapat oleh manusia adalah karena kasih karunia Allah, karena karya penebusan Allah yang mulia melalui kematian Putra Tunggalnya. Betapa kita sebagai manusia tidak punya andil sedikit pun dalam keselamatannya, karena semuanya adalah pekerjaan tangan Tuhan. Keselamatan itu kita peroleh melalui Kristus, sehingga kita bisa diselamatkan melalui iman percaya kita kepada Kristus. Kita semua diselamatkan, dan keselamatan itu telah berlangsung dan tetap berlangsung sampai sekarang ini. Orang berdosa telah diselamatkan dan tetap menjadi orang yang diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif pada waktu Ia melihat manusia tidak berdaya. Kita boleh bandingkan dengan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Oleh karena itu, kasih Allah ini sebenarnya tidak patut kita terima, tetapi Allah memberikannya karena Ia sangat mengasihi kita. Dia bukan hanya mengampuni kita, tetapi kita dilayakkan bersekutu dengan Dia dan menerima kehidupan kekal. Intinya adalah bahwa firman ini adalah bahwa semua manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa, mereka semua terikat dengan dosa. Akibatnya manusia terus berbuat dosa karena mereka sudah diperbudak oleh dosa. Dan Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Allah lah yang telah mengambil inisiatif untuk memberikan kasih karunia, untuk memberikan keselamatan kepada umatnya yang percaya melalui pengorbanan ataupun kematian Yesus. Saudara-saudara, ingatlah, kita sebagai manusia bisa mendapatkan keselamatan karena anugerah semata melalui iman kepada Kristus. Bukan karena usaha kita manusia, tetapi karena kasih Allah. Dan inilah karya penebusan Allah yang sungguh mulia bagi saudara dan saya. Dan tujuan Allah memberikan keselamatan itu untuk apa? Supaya manusia melakukan kebaikan yang sesuai dengan kehendak-Nya, yakni kebaikan dengan motivasi selalu memuliakan Tuhan Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita diciptakan di dalam Kristus, di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya adalah kita diciptakan baru, ialah agar kita dapat melakukan pekerjaan baik, mempunyai gaya hidup yang luar biasa sebagai orang percaya, menjadi garam dan terang, dan melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan sekaligus perenungan kita di minggu sengsara yang kelima ini. Sebagai orang yang telah menerima karunia atau keselamatan Allah, apakah kita sudah hidup dalam ucapan syukur atas karya penebusan yang dilakukan oleh Allah? Atau apakah kita telah mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita? Marilah saudara-saudaraku, di minggu-minggu sengsara ini, kita semakin menghormati dan menghargai karya penebusan Allah yang mulia dengan selalu bersyukur kepadanya. Karena dahulu kita adalah sampah yang harus dibakar atau harus dibuang.
Namun sekarang kita adalah mutiara-mutiara yang sangat berharga, yang sangat indah. Saat Yesus menebus dosa saudara dan saya. Saat Yesus menebus dosa kita semua melalui karya penebusan Allah yang mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang ini kita sedang berada dalam situasi dunia yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan dengan menyebarnya virus yang mematikan, yaitu virus corona atau COVID-19. Tetapi sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menanggapi situasi ini dengan bijak. Dan penyebaran virus corona itu hanya bisa dihentikan, hanya bisa dihalau oleh kesediaan kita untuk berubah, untuk menyangkal diri kita menjadi tidak egois dan tidak merasa akan aman karena ada Allah. Tetapi mari kita praktekkan social distancing itu bersama-sama, sama seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, menjauh dari murid-muridnya, sepelempar batu jauhnya dari para muridnya, untuk mereka berdoa kepada Bapanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kesemua yang kita hadapi di minggu-minggu atau di hari-hari terakhir ini, marilah kita melakukan semuanya dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Kita ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia menjauh dari murid-muridnya. Dan untuk sementara pun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak bersama-sama dalam kehidupan persekutuan dengan saudara-saudara kita seiman. Tetapi kita yakin bahwa dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tetap mengingat sabda Yesus, berjaga dan berdoa, serta beriman, tetapi juga tetap berhikmat kepada Allah. Dan sebagai umat Tuhan dan sebagai anak bangsa, mari kita terus berdoa bersama agar kita dapat terhalau dari wabah virus ini. Dan virus ini akan berhenti dan berlalu dari kehidupan kita. Selamat memasuki minggu sengsara yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita semua dari hari ke hari, sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk kemenangan kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyatukan hati dengan gereja di segala abad dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan untuk pelayanan gerejanya, sambil mengingat perkataan rasuli berikut ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan,
bahkan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi NKB nomor 213. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan tebarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayani-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat diundang berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu yang mulia. Karena siapakah kami ini sehingga beroleh kekuatan untuk mempersembahkan dengan kerelaan hati persembahan yang demikian ini. Kami mengamini bahwa semua yang kami dapat berikan saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Karena itu ajarlah kami agar dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 367 ayat 5. Suci agung, ya sumber kasih kurnia, padamu
Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Bapa kami bersyukur di minggu yang baru ini, di minggu sengsara yang kelima ini. Kami boleh menikmati indahnya persekutuan keluarga yang beribadah kepadamu. Kami boleh mengenang dan mengimani sengsara-Mu melalui ibadah minggu sengsara yang kelima ini. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tetapi kami percaya semua ini tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kasih karunia dan keselamatan yang Engkau beri. Ajarlah kami untuk terus mengerjakan karya selamat-Mu yang telah dikerjakan melalui sengsara dan kematian Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Melalui semua yang kami perbuat dalam hidup ini, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai umat milik kesayangan-Mu, dalam keterpisahan kami akibat pandemi COVID-19 ini, kami semua adalah bagian dari persekutuan anak-anak-Mu di dunia ini. Persatukanlah kiranya kami dalam iman, pengharapan, dan kasih. Biar iman kami tumbuh selalu dan terus memelihara kebersamaan sebagai saudara bersaudara dalam Dikau. Kami terus berdoa menghadapi masa-masa kesukaran umat-Mu di dunia milik-Mu ini akibat virus jahat COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan lindungi dan bentengi kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, persekutuan jemaat-Mu dan umat-Mu di dunia ini. Luputkan kiranya kami dan jauhkan kami dari wabah ini. Dan di dalam darah Tuhan Yesus kami menghalau wabah penyakit ini. Dijauhkan dari kami, dari umat-Mu, dari bangsa dan negara kami, bahkan dari dunia ciptaan-Mu ini. Ya Tuhan, buatlah kami untuk tidak takut menghadapi situasi ini. Karena Tuhan beserta kami, menolong, melindungi, bahkan memberkati kami. Tetapi juga Engkau beri hikmat bagi kami. Bukan saja berdoa, tapi juga kami terus berjaga dan tetap waspada dengan menjaga diri kami masing-masing. Kami berdoa, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka yang berduka karena kematian yang dicintai akibat virus ini. Tabahkanlah dan sembuhkanlah mereka yang sakit, yang terinfeksi COVID-19 ini. Bagi para tenaga medis dan semua petugas kesehatan, karuniakan hikmat dan keberanian bagi mereka memikul tanggung jawab untuk hidup orang banyak. Ya Allah, di atas semua yang menimpa kami di dunia milik-Mu ini, kami percaya semua dalam genggaman dan kendali-Mu. Oleh karena itu kasihanlah kiranya kami, biarlah kiranya semuanya berlalu dalam kuasa dan kehendak-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam damai-Mu untuk selamanya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kemurahan Tuhan boleh menikmati hari ulang tahun mereka di hari ini maupun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Diberkatilah kehidupan mereka masing-masing. Diberkatilah ucapan syukur mereka. Biar sukacita Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terus mereka nikmati. Diberkatilah saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dalam perawatan di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami percaya dengan jamahan dan kuasa-Mu, mereka boleh menikmati kesembuhan yang datang daripada-Mu. Diberkatilah semua program dan pelayanan gereja-Mu, khususnya Jemaat Immanuel Kota Gorontalo dalam situasi dan kondisi seperti ini. Bangkitkanlah dalam diri hamba-hamba-Mu ide-ide kreatif untuk memelihara dan melayani jemaat-Mu. Diberkatilah juga kiranya negara dan bangsa kami dari segala kondisi yang ada.
melalui pemerintah kami yang ada di pusat maupun di daerah Gorontalo yang kami cintai ini. Engkau karuniakan hikmat bagi mereka dalam upaya untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka, sambil kiranya Engkau tetap jaga dan pelihara bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Diberkatilah persembahan jemaat-Mu, pemberian keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya semua persembahan jemaat-Mu boleh menopang kerja pelayanan gereja-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami masing-masing, tugas kerja tanggung jawab kami, bahkan pelayanan kami, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Bapa di sorga, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah menderita sengsara bagi kami, bahkan telah mati dan bangkit untuk kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Pergilah kamu dengan berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahteranya dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudari sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Amin. Selamat menjalani minggu sengsara yang kelima. Tuhan Yesus memberkati.